adalah hak mereka, supaya mereka tidak cari-cari uang dari tempat lain. Setuju? Tetapi bro dan sis, selalu ingat, kenapa kita memulai ini? Kenapa? Karena kita punya harapan. Kita punya harapan bahwa dari Partai Solidaritas Indonesia akan lahir Jokowi baru, ya. Dari Partai Solidaritas Indonesia akan lahir tokoh-tokoh baru. Dan oleh karena itu, dari Partai Solidaritas Indonesia kita usung Babe Muhammad dan Sis Sarah, karena kita melihat komitmen mereka untuk memajukan Tangerang Selatan. Bro Muhammad, Babe ya bro ya mungkin namanya. Babe dan juga Sis, Mpok, di depan ada 7 ketua DPC kita yang membawa curhatan, yang membawa sebuah misi besar. Karena apa yang kita mau adalah jangan sampai ini hanyalah dukungan politik belaka, tapi ini adalah partnership. Ini adalah partnership agar Tangsel menjadi tempat yang lebih baik. Ini adalah partnership agar nanti anak-anak muda Tangsel yang kemarin curhat sama saya ketika saya lagi berusukan, bahwa mereka bilang kita anak-anak mudanya pada pakai narkoba karena tidak bisa kerja, karena bagian Tangsel yang borjuis tidak menerima kita. Tapi kita harus mendengarkan suara mereka. Dan bagaimana jangan sampai anak-anak muda malah jatuh ke narkoba, malah menjatuh yang lain. Oleh karena itu aku titipkan, dan dari 7 ketua DPC ini ada curhatan yang mereka mau sampaikan. Sekarang apa nanti? Sekarang, silakan. DPC Ciputat, Bro Aulia, menyerahkan curhatan dari kader-kader Ciputat, warga Tangsel Ciputat. Oke, terima kasih Bro Aulia. Selanjutnya Bro Damar dari DPC Pamulang. Kami utusan dari DPC Pamulang menyampaikan aspirasi langsung dari warga simpatisan PSI Japri ke saya. Tolong untuk diterima pasangan calon ini, dan nanti kalau Tuhan menghendaki menjadi pemimpin, kami ikut mengawasi. Kalau aspirasi dari bawah ini diabaikan, kami siap untuk menjewer sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya Bro Dondi dari DPC Serpong. Terima kasih. Serpong membawa gerbong paling besar kemarin di pemilihan legislatif 2019. Dan kita berkomitmen untuk membawa gerbong full itu, bahkan melipat gandakan untuk memenangkan Muhammad dan Sarah. Namun kami tidak butuh mahar, kami tidak butuh uang, tapi kita butuh komitmen beliau berdua untuk menyelesaikan 100 permasalahan Serpong. Oleh karena itu kami butuhkan juga permasalahan ini Pak Muhammad untuk dijalankan. Kami siap mengawasi, mengontrol, menjadi partner buat kedua. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih Bro Dondi. Selanjutnya Bro Ari dari DPC Setu. Salam solidaritas. Saya selaku warga dari Setu, di kecamatan paling kecil di Tangsel, tapi tetap merasa mempunyai hak yang sama dengan kecamatan lain dalam menyampaikan aspirasi.
bersama ini saya sebutkan aspirasi dari warga Setu yang memang membutuhkan perhatian lebih khusus daripada yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bro Ari. Selanjutnya Bro Fit dari DPC Serpong Utara. Ya, terima kasih. Saya mewakili warga simpatisan dari Serpong Utara. Intinya kami mendukung penuh Pak Muhammad dan Sis Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Bro Fit. Selanjutnya Bro Dio dari DPC Pondok Aren. Assalamualaikum. Salam Muhammad. Saya mewakili PSI dan masyarakat di Pondok Aren, kelurahan terbanyak yang ada di Tangsel, ada 11 kelurahan. Saya ingin menitipkan aspirasi. Ada beberapa catatan kosong di sini yang saya harapkan ini bisa diisi dengan kita emas, prestasi, bagus dan ibu. Terima kasih Bro Dio. Selanjutnya Bro Andro dari DPC Ciputat Timur. Mohon izin Bang Bewok untuk saya menyerahkan aspirasi kecamatan Ciputat. Saya mewakili DPC Kecamatan Ciputat Timur untuk menyerahkan aspirasi warga dari DPC Kecamatan Ciputat Timur. Terima kasih Bro Andro. Silakan Bro Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kita banggakan 7 ketua DPC dan juga kader-kader PSI. Terima kasih. Yang sangat kita banggakan juga pada hari ini Babe Muhammad dan Mpok Sarko. PSI memiliki 4 kursi, 1 fraksi di kota Tangerang Selatan. Kita memiliki kekuatan, memiliki harapan untuk mendorong kadernya menjadi pimpinan di Tangerang Selatan. Tahapan-tahapan telah kita lalui dengan baik. Hampir setahun kita berjuang bersama-sama. Perjalanan kita harus berbesar hati bahwa kita tidak mampu mengantarkan kader sendiri untuk menjadi pimpinan. Apakah kemudian impian kita, harapan kita menjadi pupus? Tidak. Tidak. Berjuang bersama-sama demi rakyat. Mana solidaritas lu? Mana solidaritas lu? Merdeka! Harapan dan impian kita pada saat ini kita tumpukan kepada masyarakat, kepada anggota masyarakat Tangerang Selatan terbaik, Babe Muhammad dan Mpok Saraswati. Sepakat? Setuju? Siap berjuang? Bersama kita menangkan. Bismillah, Tuhan bersama kita. Setidaknya ada 3 tanda-tanda kemenangan bagi pasangan ini.
Pertama, antusias masyarakat di setiap wilayah, mulai dari Pondok Aren, Ciputat, Pamulang, Ciputat Timur, Setu, Serpong Utara, dan Serpong. Begitu antusias membicarakan dua sosok hebat ini. Tanda pertama. Yang kedua, bagaimana kita saksikan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan juga mengalir dukungan dari mereka tidak henti-hentinya sampai hari ini. Tanda-tanda kedua. Tanda-tanda ketiga, bagaimana kita saksikan inilah pasangan yang mendapatkan dukungan terbesar di Tangerang. Benar itu? Sepakat? 23 partai, 23 kursi yang dimiliki oleh partai dari 8 partai kalau saya tidak salah, mendukung Muhammad dan Sarah. Ini adalah tanda-tanda kemenangan. Sebetulnya pertandingan sudah usai. Kemenangan sudah diraih. Tapi apakah kemudian tepuk tangan dan ucapan lantang kita memenangkan pasangan ini? Tidak. Belum. Bersama-sama PSI bersama komponen masyarakat lainnya di Tangerang Selatan harus bisa memastikan pada 9 Desember masyarakat berbondong-bondong untuk mencoblos Muhammad Sarah. Sepakat? PSI siap berjuang. Kita menangkan Muhammad Sarah demi Tangerang Selatan yang lebih baik. Berkat Tuhan bersama kita. Jika Tuhan sudah bersama kita, maka kemenangan menjadi milik kita. Percaya itu? Percaya? Saya kira kita harus berjuang, doa dan kerja. Jika doa dibarengi dengan kerja, maka di situ Tuhan akan hadir dan memberkati kita dengan kemenangan. Bukan kemenangan Muhammad Sarah saja, tapi kemenangan kita semua. Sepakat? Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, PSI. Tambahan 1, karena saya selaku ketua PSSI betulnya. Mungkin sudah tahu sebelumnya bagaimana saya mengukir sejarah, ya, dimulai dari PSI, ya. Bro Asmi selaku ketua DPW, Bro Andreas beserta seluruh para pengurus DPD, PSI, ya. Saya masih PSSI yang bilang ya, tambah ibu, nggak apa-apa. Karena dua instansi ini, ya, dua lembaga ini sudah menyatu di saya, ya, PSI dan PSSI. Para ketua PAC dari 7 kecamatan DPC, ya, salam hormat semuanya. Ya. Anggota Dewan dari PSI, Bro Alek, Bro Berlian, Sis Rida, dan juga almarhum, ya, Bro Haji yang selalu banyak diskusi dengan saya, ya, menyampaikan aspirasi dan juga menanyakan. Itu sangat baik sekali, bahkan saya merasa kehilangan, ya, dengan beliau. Karena beliau banyak gagasan, banyak ide, ya, untuk menyampaikan bagaimana Tangsel ke depan lebih baik lagi, ya. Bapak hadirin semuanya yang saya hormati, juga dari Partai Nasdem, makasih Bang sudah hadir. Yang ada yang lain tadi gak tersebut, ya. Siapa lagi? Gerindra. Oh iya, mana tadi? Ya semuanya, partai koalisi semuanya, ya, luar biasa. Tadi sampaikan Bro Asmi, ya, kami berdua mendapat dukungan partai yang paling banyak, paling gemuk, ya.
Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya baru masuk ke politik. Ya. Sebelumnya saya birokrasi yang bekerja melayani masyarakat. Ya, siang malam sudah terbiasa kami lakukan. Lebih kami menjadi camat Ciputat, sesuatu yang sangat luar biasa tantangan buat saya. Kemudian juga semua jabatan sudah saya ikuti, dan terakhir mentok di Sekda, itu jabatan tertinggi sebagai karir pegawai negeri sipil, dan saya sudah mundur dari jabatan Sekda sejak tanggal 5 Agustus yang lalu. Kemudian untuk ASN-nya juga saya sudah ajukan dan sudah mendapatkan persetujuan dari BKN dan sudah ditetapkan oleh Bu Erin sebagai wali kota. Saya pensiun sejak tanggal 1 September kemarin, dan saya sekarang sudah bebas ya untuk bergerak di semua kerja politik. Saya sudah tidak ada hambatan lagi sebagai ASN maupun apalagi Sekda. Kalau kemarin saya pakai mobil dinas, ya kan, kerja kata saja, ya teman-teman media ya kan, nanyakan Pak pakai mobil dinas ya, iya saya bilang, ya, silakan saja kata saya kerja 35 tahun, ya kan, Anda nggak pernah tanya saya bagaimana suka duka saya, ya kan, tapi saya pakai mobil dinas 1 jam saja dipersoalkan, saya bilang silakan kalau mau dimuat muat saja kata saya kan, dengan masyarakat bisa menilai kata saya kan, nah itu ya, bukan saya pamrih, ya seperti itu ya. Untuk itu saya pikir kalau saya tidak tinggalkan, ini masih jadi beban buat saya, dan sebuah perjuangan, sebuah cita-cita kita wujudkan pasti ada pengorbanan. Salah satunya adalah jabatan saya Sekda yang seharusnya saya sampai 2024, ya kan, saya tanggalkan ya demi untuk mencapai cita-cita dan pelayanan kepada masyarakat Tangsel yang saya cintai, saya banggakan. Gak gampang sebuah prestasi ya. Dari mulai start sampai dengan Sekda saya ikuti, dan saya dengan ikhlas saya jalankan semuanya. Tapi semuanya itu tidak melengkapi semua keinginan masyarakat Tangsel, dan saya lahir dan besar di Tangsel, ya, tahu persis apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Tangsel. Ya. Begitu saya terima kasih ya, semua partai yang telah mendukung, terutama PSI. Ya, sejak pertama itu betul-betul partai yang clear. Ini barangkali suatu aplaus buat PSI ya. Apa yang bertahan saya ikuti semuanya ya. Begitu saya dengan tagline Tangsel untuk semua. Ya, kita tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, semuanya sama. Tangsel tidak cukup kita bicara kedaerahan, sebagai putra daerah juga sudah tidak cukup. Kita bicara nasionalisme saja tidak cukup. Kita bicara harus wawasan internasional semuanya. Kenapa? Karena seluruh suku bangsa di dunia ini ada di Tangsel. Ya, kita lihat sekarang semuanya. Ya. Semua suku bangsa ada semuanya. Sekolah berbagai macam sekolah di sini. Ya, ada Japan School, ya, British School semuanya, Turkish School semuanya, ada semuanya sini. Suku bangsa ada di Tangsel. Makanya saya bilang kalau kita bicara tidak cukup. Nasional saja juga masih kurang kata saya. Harus ada wawasan internasional. Jadi seluruh suku bangsa boleh tinggal di Tangsel. Tidak ada beda warna kulit, ya kan? Tidak ada ras, tidak ada agama, semuanya sama semuanya, hak dan kewajibannya. Kalau itu kami ya dengan tagline kami ya Tangsel untuk semua itu memayungi semuanya, dan saya katakan bagaimana menjadikan Tangsel yang amanah. Ya kalau saya dipercaya ya insya Allah, dan kami yakin saya akan amanah, dan amanah itu adalah aman ya bagaimana kita melindungi seluruh suku bangsa yang ada di Tangsel ini supaya aman semuanya secara internal maupun eksternal semuanya. Setelah kita aman, bagaimana menciptakan masyarakat Tangsel biar nyaman semuanya, nyaman dari gangguan ya keamanan ya, kemudian juga masalah sampah dan sebagainya. Juga harus kita bagaimana kita akan ciptakan aman. Kita aman, nyaman, dan kita ramah. Seluruh suku bangsa di sini harus saling mengenal. Ya, oleh kita siapkan nanti berbagai macam tempat fasilitas untuk kita berkomunikasi. Ya, seperti taman-taman, sarana olahraga, dan juga tempat-tempat makanan, kuliner segala macam. Biar kita ada interaksi di situ semuanya. Kemudian kita setelah aman, nyaman, yang kita ramah, yang kita happy, kita nikmati hidup ini di Tangsel semuanya. Masyarakatnya nggak boleh rasa tertekan, terjamin. Angka harapan hidup di Tangsel kita sudah mencapai 70 tahun rata-rata semuanya. Ini suatu prestasi juga yang memang harus kita pertahankan sekali semuanya. Begitu saya terima kasih
Giring ya yang sudah mendukung kami, membantu kami semuanya, Bro Asmi semuanya dan semuanya, Bro Andreas semuanya juga seluruh kader PSI terus sampaikan bahwa cita-cita ini harus kita wujudkan. Bagaimana apa yang sampaikan tadi saya akan pelajari, ya saya akan uraikan nanti bagaimana APBD bisa kita pro rakyat semuanya seperti itu. Dan yang terpenting semua itu adalah kita harus kuncinya bagaimana kita bisa memenangkan pilkada ini. Intinya itu. Yang sampai titik darah penghabisan beliau memperjuangkan masyarakat Tangsel, dan salah satunya adalah tentang permasalahan sampah yang ada di sini. Bro dan sis semua, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal melengkapi apa yang tadi Babe Muhammad, wali kota saya, apa yang beliau sudah sampaikan. Yang pertama, Tangsel untuk semua tidak perlu mencari terlalu jauh. Lihatlah di Babe Muhammad dan Po Saraswati apa yang artinya dengan merah putih, apa yang diartikan dengan toleransi, apa yang diartikan dengan keberagaman. Dan itu semangat yang kami bawa dengan Tangsel untuk semua. Tapi Tangsel untuk semua juga artinya keadilan sosial, karena ada ketimpangan sosial yang masih ada di Tangerang Selatan. Dan itu saya yakin yang tertuang di dalam aspirasi yang tadi disampaikan oleh ketua-ketua DPC dari PSI. Tangsel yang seperti apa? Tangsel yang pemerintahannya T, transparan, dan A, akuntabel. Dengan pemimpin yang N, nyata pengabdiannya. Dengan Babe Muhammad yang tadi sudah dijelaskan, beliau bahkan kalau saya baca CV-nya, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena mulainya itu bahkan masih kata-katanya itu mantri polisi. Kalau generasi milenial udah nggak tahu mantri polisi itu apa gitu. Masih milenial. Satpol PP. Naik sampai camat, akhirnya terus mengabdi sampai sekda. Itu merupakan kesetiaan beliau, pengabdian beliau untuk masyarakat Tangerang Selatan. Saya dan Bu Sarah. Dan saya akan undang lagi para sesepuh. Kita sudah konsultasi dan mereka berhasil menyambut dan siap untuk membantu memenangkan saya juga mungkin berikutnya. Jadi sekarang betul-betul kami tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Dari manapun kita, apapun asalnya, apapun agamanya tetap sama. Yang penting wali kotanya adalah Muhammad dan Saraswati. Itu saya mohon juga seluruh para kader PSI, apa yang telah disampaikan tadi oleh Bro Asmi yang sangat luar biasa, dan saya sudah banyak dengan beliau ya, bagaimana mengukir sejarah dan untuk membangun Tangsel ke depan. Tapi ini barangkali Bro Asmi kita sama-sama realita politik ya, yang harus penting intinya ke depan bagaimana kita bisa memenangkan ya, pilkada ini dan mengusung ya, saya dan Bu Saraswati. Bunyi itu ke depan semuanya tidak ada lagi ya masyarakat, mudah-mudahan ya yang masih keluh kesah segala macam dan segala kesusahannya ya. Dan tadi ya sudah seluruh 7 kecamatan menyampaikan, saya belum tahu isinya, nanti saya akan pelajari semuanya. Yang penting kita pertama tidak bertabrakan dengan aturan ketentuan, itu yang pertama. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan ketentuan, kami oke. Dan APBD kita sekarang masih sangat baik, sangat bagus. Ya 70% untuk belanja modal, 30% untuk belanja pegawai. Artinya untuk membangun masih sangat terbuka, masih sangat bagus sekali. Ini mudah-mudahan kita pertahankan. Ya, mudah-mudahan COVID ini segera selesai, bos sekalian semuanya.